Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Kali ini kita bahas cara stek jambu madu dengan perangsang akar. Ikuti terus sampai selesai. Jangan lupa LKS, like, comment, and subscribe. Teman-teman, kita mau perbanyak jambu madu deli hijau dengan stik. Kita pilih dahan yang bagus, yang subur, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Nah, yang ini mungkin ya guys, ya gunting yang satu dahan ini bagus. Daun calon bibit stek ini kita bersihkan daun-daunnya dari yang paling bawah sampai ke atas. Kita potong dengan pisau atau dengan gunting satu persatu daun yang ada dari bawah. Dan kita sisakan sekitar 2 atau 3 lembar bagian pucuk 2 tingkat saja. Bisa kita gunting atau kita potong separuh daunnya. Kegunaannya daun ini untuk membantu penguapan. Bagian bawah yang kita posisikan untuk akar kita sayap dan kita runcingkan sampai habis kulitnya dan terlihat batang dalamnya. Lalu untuk merangsang mempercepat pertumbuhan akar, kita bisa oles atau kita gosok bawang merah. Ini bukan salah satunya bawang merah, tapi banyak obat-obatan untuk perangsang akar. Ini kami pakai bawang merah saja dulu. Karena bawang merah juga bagus, atau dengan yang lain boleh kita ganti dengan kita oles dengan round-up. Round-up ini adalah berbentuk tepung, kita berikan air lalu menjadi pasta, kita oleskan di batang stiknya, atau bisa juga gontong ini juga sejenis bahan perangsang akar berbentuk tepung juga. Dan bisa juga mengganti lainnya, yaitu vitamin B1 dengan dosis 1 butir vitamin B1 per 2 liter air, dilarutkan dan direndam batang stik bagian bawah saja kira-kira 8 cm selama lebih kurang 3 jam. Batang stek ini setelah kering dari olesan bawang merah atau bahan perangsang lainnya, baru kita tancapkan ke dalam media tanam. Media tanam yang terbaik adalah campuran setengah bagian kompos, 1 bagian kokopit, dan 1 bagian tanah. Lalu kita campur menjadi satu. Lalu kita siram media tanam ini dengan air biasa, atau boleh disiram dengan air larutan vitamin B1 bekas rendaman bibit stek tadi. Kemudian kita sungkup dengan plastik transparan. Selama penyungkupan 1 bulan sampai 1 bulan setengah, jangan dibuka dan jangan disiram, cukup dengan penguapan dan kelempatan dari sungkup plastik tersebut. Kemudian letakkan di tempat teduh. Setelah lebih kurang 1 sampai 1,5 bulan, baru kita buka sungkup dan sudah tumbuh akar dan tumbuh daun-daun baru. Setelah dibuka sungkup, jangan diletakkan dulu di bawah sinar matahari langsung. Masih tetap diletakkan di tempat teduh sampai 1 bulan ke depan untuk menjaga agar tidak terkena sinar matahari secara langsung. Nah, ini lebih kurang 1 bulan sudah disungkup, sudah tumbuh daun-daun baru. Bibit tanaman stek yang sudah dibuka sungkup jangan diletakkan dulu di tempat panas matahari, tapi masih tetap diletakkan di tempat yang teduh selama 1 bulan ke depan. Nah, ini bibit tanaman tadi yang sudah berusia lebih kurang 2 bulan. Ini tanaman dari bibit stek telah berusia 3 tahun dan telah berbuah berkali-kali sepanjang tahun tanpa mengenal musiman. Ini teman-teman, jambu madu deli hijau yang asalnya dari bibit stek. Setelah besar, saya pindahkan ke dalam pot besar berdiameter 60 cm, saya jejerkan di halaman rumah. Jambu ini sudah berusia lebih dari 3 tahun dan berbuah lebat sepanjang tahun. Setahun 3 kali panen tanpa mengenal musiman. Syaratnya yaitu selesai panen harus dipangkas dahan-dahannya dan daun-daun yang lebat agar nutrisi tidak terbagi untuk dahan dan daun-daun yang berlebihan, sehingga buahnya lebih gede dan berkualitas prima.
Dengan memangkas juga ada manfaatnya, yaitu sinar matahari masuk ke seluruh komponen pohon dan fotosintesis lebih optimal. Bagaimana supaya buah lebih gede? Usahakan saat berbunga mulai menyeleksi bakal buah atau pentil. Dibuang sebahagian pentil yang terlalu banyak dalam satu dompolan. Disisakan sekitar 3-4 buah saja, dan segera dibungkus buah tersebut dengan menggunakan bahan kain sintetis atau kertas. Tidak disarankan dengan plastik karena sering kali menyebabkan buah terendam air dan bisa membusuk. Manfaat membungkus bisa terhindar dari serangan sengatan binatang, yaitu kumbang yang dapat membusuk buah. Manfaat membungkus juga bisa mempertahankan warna aslinya yang hijau. Jika terbuka, maka warna bisa memudar menjadi putih dan kemerahan, seperti jambu ini. Yang terlambat dibungkus, maka warnanya tidak menghijau lagi. Untuk mempertahankan rasa manis yang legit sebagai jambu madu, maka sekitar 2 minggu sebelum panen dikurangi penyiraman air ke media tanam sehingga akar tidak terlalu banyak menyerap air yang menyebabkan buah jambu kurang manis. Perawatan lainnya, 2 tahun sekali perlu digemburkan media tanam dan ditambahkan media tanam lain sedikit lagi, yaitu dicampur tanah yang berlumut 1 bagian, sekam 1 bagian, dan serbuk gergaji 1 bagian, dan dicampurkan lalu dimasukkan ke media tanam. Insya Allah tanaman ini akan subur kembali. Terima kasih.